Baik, kita akan membuat script bash pada Linux ya, script bash sederhana. Yang pertama kita membuat dulu file, misalnya pratikum 5. Kita cek, nah sudah terbuat. Nah, untuk masuk ke script bashnya kita menggunakan perintah nano spasi nama file kita tadi, pratikum 5. Nah, kita sudah masuk ke dalam script bash. Nah, ini adalah script bash pada Linux. Nah, di sini kita akan membuat kata sederhana saja, itu echo. Nah, echo ini itu berfungsi sebagai menampilkan nanti hasil pada echo ini, seperti kita akan menampilkan apa yang kita bikin. Nih, contohnya seperti ini. Selamat datang sudah, kita tekan Ctrl S. Nah, jika sudah ada kata seperti ini, langsung saja kita Ctrl X untuk keluar. Nah, untuk menampilkannya tadi, kita menulis perintah bash pratikum 5. Nah, dia akan menampilkan script yang kita bikin tadi, yaitu dengan diawali dengan echo tadi ya. Echo itu berarti nama value nya, nama nilainya. Nah, kita akan masuk lagi ke nanonya ya, ke script bash-nya. Nah, kita juga bisa menuliskan awalannya seperti ini, bash, Ctrl S, Ctrl X. Nah, tes. Nah, bisa juga ya. Nah, kita juga bisa menulis script bash tanpa harus mengetik di awal, yaitu dengan perintah pratikum 5. Nah, jika ada tanda seperti ini, permission denied, nah kita harus mengekstensikan script kita, yaitu dengan mengetik chmod, mengekstensikan ini agar kita bisa menampilkan apa yang kita bikin. Pratikum 5. Nah, jadi banyak cara ya untuk bagaimana menghasilkan hasil script yang telah kita bikin tadi pada script bash. Itu bisa menggunakan perintah bash atau seperti ini. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka menggunakan bash karena lebih mudah diingat dan lebih familiar aja. Selanjutnya kita akan menuliskan perintah string, atau kita juga bisa menuliskan perintah string seperti echo saya. Nah, jadi walaupun tanpa ke script bash, kita juga bisa menuliskan pada terminal ini ya, langsung echo saya Dava. Nah, echo ini adalah value untuk string, untuk kalimat string. Lebih mudahnya ini adalah variabel ya. Echo ini adalah variabelnya, jadi kita jangan lupa untuk menulis variabel agar dia tampil. Nah, sekarang kita masuk lagi ke nano kita ya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu
script bash praktikum kita tadi. Nah, ini saya salah ketik tadi ya, praktikum 5. Nah, apa yang akan kita tulis di sini yaitu kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, kita akan menulis yang lain ya. Website belajar linux.org, echo variabel belajar linux di mana. Nah, belajar Linux di mana? Nah, kita kan membuat variabel website agar nanti ketika kita menampilkan di terminalnya agar dia bisa menjawab. Jangan lupa kita menggunakan variabel string tadi ya. String kalau di Linux, pada Linux ya simbolnya adalah $. Nah, website. Nah, kenapa? Karena ketika kita nanti menampilkan belajar Linux di mana, dia akan menampilkan belajar linux.org. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kita akan mengecek dengan Ctrl S, Ctrl X, plus praktikum 5. Nah, belajar Linux di mana? Belajar linux.org. Nah, belajar linux.org ini, nah ini adalah hasil dari kita telah membuat variabelnya tadi. Nah, kembali lagi. Nah, ini dia tadi belajar Linux. Nah, inilah dia tadi yang kita bikin website. Nah, ini harus kita tidak boleh lupa. Karena jika kita tidak meletakkannya atau menaruh perintahnya, dia tidak akan muncul nilai-nilainya ini. Bisa saja kita juga bisa misalnya belajar di rumah. Ctrl S, X, plus. Nih, belajar Linux di mana? Belajar di rumah. Nah, seperti itulah bagaimana cara membuat script bash di Linux ya. Atau seperti mengoding. Nah, ini pada variabel string ya. Kita juga bisa menulisnya seperti ini. Misalnya echo siapa saya. Echo siapa saya. Nah, ingat perintah dasar di Linux tadi. Who am I ya. Pada perintah dasarnya untuk menampilkan identitas diri kita. Itu jangan lupa diawali dengan string. Ctrl S, Ctrl X, kita tes bash praktikum 5. Nah, siapa saya? Dava. Nah, berarti ini juga bisa ya menggunakan perintah dasar. Siapa saya? Selanjutnya kita akan menuliskan contoh seperti percakapan ya. Kita akan membuat contoh seperti percakapan. Ini kutipnya satu saja. Siapa nama kamu misalnya.
nama kamu. Sebenarnya kutip 1 kutip 2 tidak masalah ya, sama saja. Terus read nama user. Nah, nama user ini juga termasuk perintah dasar ya. Nah, jangan lupa echo lagi untuk menampilkan hasil yang telah kita bikin. Nah, hasil. Nah, karena di sini kita bikinnya read nama user. Nah, nama user tadi adalah variabel kita. Nah, kita akan membuat string nama user. Hasil nama user. Kok hasil? Halo. Mungkin kita kurang bertanya, kita pakai hasil ya. Hasil nama user, terus salam kenal. Kita cek sini pas. Siapa nama kamu? Kita ketik Dava. Halo Dava, salam kenal. Nah, bisa lagi misalnya siapa nama kamu, misalnya Daris. Nah, halo Daris. Nah, itu contoh seperti itu, contoh bagaimana seperti percakapan ya. Selanjutnya kita membuat contoh. Kita menggunakan contoh penggunaan if ya. Umurnya berapa? Sekarang read umur. Nah, read umur, kita membuat nama variabel kita adalah umur biar lebih mudah saja. Kita masukkan if buka kurung spasi variabel umur, terus min ge. Umur kita misalnya 19. Nah, jangan lupa untuk tutup kurung. Oh, saya tutup kurungnya bukan tutup kurung kan ya. Kurungnya seperti ini. Saya kan jika ada if, ada then. Nah, then echo kamu boleh punya KTP. Oke, misalnya echo lagi else echo belum cukup umur. Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah pada min ge. Ini seperti jika umurnya di bawah 19, nah nanti dia akan menampilkan echo-nya belum cukup umur. Nah, jika nanti kita mengetikkannya di atas 19, dia akan menampilkan kamu boleh punya KTP. Nah, perintah akhirnya adalah fi ya. Kita Ctrl S, Ctrl X, kita tes. Nah, dia bertanya umurnya berapa sekarang, 18 misalnya, kamu belum cukup umur. Nah, kita tes lagi di atas 19 saja, misalnya 23. Nah, kamu boleh punya KTP. Nah, seperti inilah contoh penggunaan if. Nah, sekarang kita buat contoh yang lain. Perulangan ya. Itu perulangan tanpa kita harus mengetik secara manual, yaitu menggunakan perintah for value 1 for value in ya. For value in 1 gimana? Ini maksudnya adalah 1 sampai 5.
do echo perulangan ke value dan echo di sini selesai. Nah, Ctrl S, X. Nah, tes apa ya? Apa maksud yang kita buat tadi? Salah. Oke, kita balik ke nano tadi. Di sini apa yang salah? Tutup kurung kita ini salah ya, tutup kurung biasa. Tutup kurung seperti ini. Nah, atas lagi. Nah, perintah menggunakan logika perulangan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang lain ya. Angka 1 ingat tadi angka ini adalah nama variabelnya ya. Kita bikin lagi variabelnya 10. Salah lagi tutup kurungnya. Di sini kita harus teliti ya. Echo perulangan while ke variabel kita tadi angka 2 terus buka kurung angka dan echo selesai. Nah, apa ini? Nah, mari kita coba apa yang kita bikin barusan. Nah, dia akan membuat perulangan sama seperti tadi ya. Nah, tapi ini sampai 10. Kita balik ke nano kita. Nah, di sini ini maksudnya adalah angka ya, variabel angka. Dia akan menambah angka 1 setelahnya. Nih, jika kita membuatnya 10, dan dia akan menampilkan sampai 10. Nah, seperti inilah ada ya. Nah, pada script bash ini kita juga bisa menggunakan contoh perulangan untuk menampilkan data file di dalam folder. Seperti contoh yang akan kita buat. Ada bintang, terus for nama file and daftar file, nama variabel ya. Jadi do echo nama file dan kita cek tadi yang kita bikin. Nah, belum ada hasilnya ya.
dia melakukan perulangan untuk menampilkan daftar file dalam folder. Ada dokumen sampel, cuma nama folder ya, cuma nama file juga. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan perintah array. Yaitu misalnya kita bikin city player. Nah kenapa city player? Nah ya, ini adalah nama variabel ya, city player. Maksudnya saya ingin membuat perulangan array nama-nama pemain Manchester City. Nama variabelnya city player, yaitu misalnya ada Kevin, ada Mahrez, Sterling, dan Grealish. Kita tampilkan seperti Echo City player. Nah kita misalnya akan menampilkan city player pada nomor 3. Nah di sini jangan lupa untuk buka kurung ya, ya. Player misalnya 3 ini nanti dia akan menampilkan Sterling terus tutup kurung 3. Karena ada banyak, kita menggunakan tambah players. Kurung lagi. Nah kan kita cek hasilnya. Nah dia akan menampilkan nama pemain Manchester City yang ketiga, itu adalah Grealish. Selanjutnya kita, nah yang tadi ini kita maksudnya itu memprint indeks yang ketiga ya, ini dia. Harusnya Sterling ya. Iya ya, harusnya Sterling yang muncul, tapi namanya Grealish. Atau coba kedua bikinnya, atau dia jarak 1 2 misalnya Sterling. Dia akan menampilkan seperti tambah 1 ya. Jika 2 dia akan memprint yang ketiga gitu. Selanjutnya begitu seterusnya. Jika kita print 3 tadi yang keluar nama Grealish. Nah sekarang kita membuat, kita ingin menampilkan semuanya, semua array ini, yaitu dengan perintah echo city players bintang kurung. Dia akan memprint semuanya.
Nih, dia akan print semuanya ya, di semua ya. Nah, saya bikin saja penjelasan ini biar enak ya diingat. Sebenarnya print indeks tambah 1 yang ini tadi, print indeks semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat sini kita cek dulu print jumlah array ya, print jumlah array, yaitu perintahnya echo string nah ini nanti outputnya dia 4. Nah yang ini tadi kita menampilkan indeks semua nama. Nah yang ini kita menampilkan indeks jumlah, berapa jumlah dari dari nama-nama kita ini ya. Selanjutnya kita akan menambah array ya, yaitu city players tambah sama dengan nama yang akan kita tambah, yaitu namanya adalah Foden. Nah, untuk menampilkan nama yang telah kita tambah itu menampilkan echo city players bintang kurung. Nah, akan kita cek ya. Nah, ini ya, ini adalah hasil dari yang sudah kita bikin menggunakan perintah array pada script bash. Nah, jadi nama ini, Foden berhasil sudah kita tambahkan. Nah, sekian bagaimana cara menulis script bash sederhana pada Linux. Oke, baiklah, sekian tutorial dari saya. Tutorial bagaimana cara membuat script bash sederhana pada Linux. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.